Kopi telah menjadi minuman favorit yang mendunia. Bagi pecinta kopi, minuman ini bisa dijadikan sebagai obat penenang bagi mereka. Bahkan, bau biji kopi juga dijadikan sebagai salah satu terapi ketenangan dan kenyamanan suasana. Sebelum itu, perjalanan kopi menemukan lika-liku yang panjang, bahkan menjadi perdebatan kalangan ulama fikih setelah ada fatwa hukum kopi adalah haram. Kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Khalid di barat daya Ethiopia pada kisaran tahun 850 atau akhir abad ke-9 Masehi. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Khalid di sebuah desa bernama Gisha yang dulunya merupakan bagian dari Kaffa, suatu provinsi dengan hutan yang sangat luas berbatasan dengan Sidamu di sebelah timur dan Sudan Selatan di sebelah barat. Saat itu, Khalid yang memperhatikan kambingnya yang telah memakan dedaunan suatu pohon terlihat sangat aktif dan bergerak lebih gesit. Dan dari situlah, kopi ditemukan sebagai makanan yang memiliki efek menyegarkan tubuh. Biji-bijian kopi pun ditanam oleh orang-orang Ethiopia di dataran tinggi, yang pada awalnya bukan untuk diminum, melainkan dimakan, yang biasanya dicampur dengan lemak hewan. Data lain menyebutkan, kopi sebenarnya berasal dari Yaman, ditemukan oleh Syekh Sufi dari Ba'alawi bernama Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Asyadili Al-Idrus pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi. Di antara sejarawan yang menyebut bahwa kopi ditemukan oleh Ba'alawi adalah Az-Zirikli dalam Al-A'lamnya pada entry Al-Idrus. Ibnul Imad juga menyebut demikian, bahwa kopi ditemukan oleh Sayyid Abu Bakar Al-Idrus dalam karyanya Syadaratud Dahab fi Akhbari Man Dahab. Ibnul Imad juga menjelaskan perjalanan kopi dari Yaman ke Hijaz, lalu Syam dan Mesir, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Para pengamal sufi saat itu, agar tidak tidur semalam suntuk untuk beribadah, mereka menyeduh kopi. Karena itulah, minuman kopi dikenal dengan nama kohwah yang berasal dari kata kuwa, yang bermakna kekuatan. Kopi diminum dalam rangka melakukan ketaatan agar kuat, begadang dalam rangka ibadah, diskusi agama, telah kitab, maupun menulis karya. Kemudian, biji kopi dibawa ke Kairo oleh sekelompok pelajar Yaman, hingga kemudian menyebar ke seluruh kekaisaran. Ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun meluas sampai ke Afrika Utara, dan di sana biji kopi ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar hingga ke Hindia Belanda atau Indonesia. Penyebaran kopi di Indonesia bermula pada era tanam paksa pada kisaran tahun 1830 hingga 1870-an oleh penjajah Belanda. Pada tahun 917 Hijriah atau 1511 Masehi, kopi pernah dilarang di kota Makkah, bahkan di wilayah Arab seperti Mesir dan Damaskus. Hal ini karena kopi dinilai memiliki efek mengganggu akal dan pikiran. Pengharaman kopi ini berawal saat seorang nadhir Masjidil Haram dari dinasti Mamluk bernama Khoyar Bey pulang dari masjid pada malam tanggal 23 Rabiul Awal tahun 917 Hijriah. Ia mendapati sekelompok orang yang sedang merayakan Maulid Nabi, meminum kopi bersama dengan diedarkan di tengah mereka. Ia pun bertanya kepada mereka terkait minuman yang diedarkan. Mereka menjelaskan minuman itu adalah arang biji-bijian yang berasal dari Yaman dan disebut dengan kohwa. Minuman ini sudah beredar dengan luas dan banyak diperdagangkan di sekitar Makkah. Kondisi itu kemudian mengganggu pikiran wilayatul Hizbah di Makkah yang bertanggung jawab atas akhlak dan moral umat Islam. Sehingga pada hari berikutnya,
Ia memanggil para hakim, ulama dan penuntut ilmu di sana, seperti Ketua Hakim Salahuddin bin Dhuhairi Asy-Syafi'i yang memiliki otoritas fatwa di Makkah, dan juga Hakim Najmuddin bin Abdul Wahhab Al-Maliki. Mereka mulai membahas masalah fenomena kopi yang baru muncul. Mereka pun berpandangan bahwa kopi dapat mempengaruhi akal pikiran peminumnya. Untuk memperkuat argumennya, 2 tabib juga dihadirkan dalam forum tersebut. 2 tabib ini pun menjelaskan bahwa kopi memiliki pengaruh pada tubuh dan pikiran orang yang normal. Pada akhirnya, forum tersebut memutuskan bahwa hukum kopi adalah haram. Sebenarnya, ada seorang ulama yang juga hadir di forum itu menentang keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kopi memiliki efek menyegarkan, tidak seperti yang mereka nilai. Namun, alasan ini ditolak oleh kebanyakan anggota forum. Karena itulah, Khayerbeek langsung mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Rabiul Awal tahun 917 Hijriah mengenai larangan minum kopi. Keputusan tersebut ia sebarkan, bahkan dikirim ke beberapa daerah. Keputusan ini pun pada akhirnya membuat heboh, menuai pro dan kontra di tengah ulama. Bahkan saat keputusan tersebut dikirim ke Mesir, terjadi gejolak dari para ulama, terlebih dari para pecinta kopi. Penguasa Mesir saat itu langsung menerima keputusan dan memerintahkan agar melarang minum kopi. Syekh Zakaria Al-Ansori, seorang pakar fikih mazhab Hanafi sekaligus Syekh Al-Azhar saat itu, juga langsung mendukung keputusan pelarangan kopi. Beberapa penikmat kopi dan pelaku usaha kopi di Mesir merasa sangat dirugikan dengan fatwa ini, karena dapat mengancam usaha mereka jika nantinya warung kopi harus ditutup akibat penerapan aturan tersebut. Akhirnya, para penikmat kopi itu menemui Syekh Zakaria Al-Ansori. Mereka mengadukan perihal fatwa hukum kopi dan meminta kejelasan hukum. Mereka juga membawa wadah berisi kopi yang difatwakan haram. Sebelum memutuskan hukum kopi, Syekh Zakaria mengumpulkan beberapa peracik dan penikmat kopi dan menanyakan kepada mereka mengenai efek minum kopi. Mereka menjawab, kopi dapat membuat tubuh segar. Untuk memastikan lebih jauh pada apa yang mereka katakan, Syekh Zakaria Al-Ansori menguji kopi dan mereka. Beberapa biji kopi sangrai yang telah mereka bawa direbus dengan air, sekiranya cukup untuk orang banyak. Minuman hitam yang khas itu kemudian disajikan kepada mereka. Syekh Zakaria juga menemani mereka sambil ngobrol selama 1 jam. Dan bahkan di tengah obrolan itu, mereka membahas ilmu dan diskusi tentang beberapa persoalan. Setelah beberapa lama ditunggu, terbukti bahwa kopi tidak memiliki efek memabukkan, seperti yang disampaikan dalam fatwa. Kopi hanya membuat tubuh mengalami relaksasi dan menyegarkan. Dan sejak saat itulah, Syekh Zakaria Al-Ansori menyatakan pendapat atau fatwa bahwa kopi hukumnya halal. Tuduhan bahwa kopi membuat orang ngefly tidaklah terbukti, dan sampai saat ini kopi menjadi minuman populer di Mesir, khususnya pada pagi hari. Kendati demikian, fatwa Syekh Zakaria Al-Ansori menuai ketegangan dalam opini hukum di kalangan ulama. Pro kontra terkait hukum kopi terus berlanjut dan bahkan terbilang tajam dan meluas, serta memicu konflik karena masing-masing pendukung sama-sama mempertahankan argumennya. Konflik itu pun meluas ke beberapa wilayah. Di Damaskus, Syekh Abdul Fattah Al-Makki yang disebut oleh sejarawan berlebihan dalam memperjuangkan kopi, bersitegang dengan Syekh Al-Islam Yunus Al-Isawi selaku penolak kopi dan menyatakan kopi adalah haram. Syekh Yunus Al-Isawi membuat risalah tentang keharaman kopi. Kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Makki menulis bantahan berjudul Itharatun Nakhwa Bihukmil Qahwa. Ia juga menulis bantahan berikutnya
dengan judul Ihabatud Da'wah Binashil Qahwa. Menurutnya, kopi hukumnya halal dengan beragam alasan yang disampaikan. Keretakan di antara mereka cukup lama, hingga suatu ketika mereka dipertemukan oleh gubernur Syam dari Ottoman bernama Ali Effendi Ar-Rumi. Mereka diminta untuk menampilkan argumen keduanya dan saling menguji argumen masing-masing. Akhirnya, Syekh Abdul Fattah Al-Makki mampu menampilkan argumen yang mematahkan argumen Syekh Yunus, yang dengan kesimpulan bahwa pengharaman kopi alasannya tidak jelas. Konflik dua pendapat ini terus berlanjut, seolah tidak menemukan titik kesepakatan dari dua belah pihak, antara pendukung dan penolak kopi. Berlanjut pada era gubernur Syam berikutnya, Lala Mustafa Pasha sebagai gubernur Syam dari Ottoman mulai tahun 971 sampai 976 Hijriah. Sepertinya ia termasuk penyuka kopi, hingga terkesan mendukung Syekh Abdul Fattah Al-Makki dan membuat Syekh Yunus merasa keberatan. Namun demikian, keretakan di tengah ulama terkait hukum kopi tidak menjadikan kopi kekurangan penggemar, malah semakin tahun semakin menyebar ke banyak kawasan Islam. Hingga keadaan berubah total pada tahun 968 Hijriah, saat Sulaiman Al-Qanuni berkuasa sebagai Sultan Ottoman. Ia melarang keras kedai minuman berbahan kopi dan bahkan memukul peminum kopi, menutup kedai-kedai kopi, dan menghancurkan teko penyeduhan kopi. Peraturan itu diberlakukan sedemikian keras, hingga sejarawan Al-Jaziri menggambarkan mereka memukuli dan mencemarkan nama baik, menghancurkan rumah-rumah, dan menghancurkan peralatan mereka, harta seorang muslim. Di mana hal seperti itu tidak mereka lakukan kepada para peminum khamr dan penghisap ganja. Namun, tidak lama kemudian, negara melonggarkan aturan-aturan tersebut dan pecinta kopi di kalangan ahli hukum dan sastrawan akhirnya menang. Dan pada akhir abad 10 Hijriah, mereka semakin sedikit. Fenomena kemenangan ini ditorehkan oleh sastrawan, pejuang Kairo pada masanya, Burhanuddin bin Al-Muballad, yang wafat pada tahun 991 Hijriah, menggubah sebuah syair. Saya melihat kopi di zaman kita, orang dengan suara bulat setuju untuk meminumnya, dan menjadi kebiasaan untuk meminumnya dan tidak membawa mudarat maupun manfaat. Para ulama pendukung kopi tidak hanya berfatwa bahwa kopi halal, mereka bahkan ada yang telah mengarang kitab yang isinya membahas secara khusus mengenai hukum kopi dan faidah meminumnya. Di antara mereka adalah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus dengan judul Risalah Lisanus Sofwa bi Anfusil Qahwa. Di Indonesia ada Syekh Ihsan Jampes Kediri dengan kitab populernya yang berjudul Irsyadul Ikhwan fi Bayani Hukmi Syurbil Qahwa wad Dukhon. Di dalam karyanya ini, Syekh Ihsan Jampes mengulas faidah minum kopi. Beliau mengatakan, minumlah kopi setiap waktu karena ada 5 faidah di dalamnya. Membangkitkan semangat, melancarkan pencernaan, menghilangkan dahak, memperbaiki pernafasan, dan membantu tujuan.